Nah itu dia saudara, Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PAN, dan PPP sudah terbentuk. Tiga partai politik ini mengawali proses pemilu 2024 yang sudah mulai menghangat sepertinya. Dan bagaimana kelanjutannya, siapa yang akan diusung menjadi capres dan cawapresnya, pagi ini kita akan membahasnya langsung dengan narasumber melalui daring. Di antaranya ada Sekjen Partai Amanat Nasional PAN, Edi Suparno, dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Pak Edi, Mas Ujang, selamat pagi. Selamat pagi Bang Yanda. Selamat pagi. Pak Edi, informasinya sedang isoman juga. Tentu kami juga mengucapkan semoga membaik kondisinya dan tidak ada gejala yang macam-macam ya Pak Edi ya. Alhamdulillah, insya Allah aman. Amin. Amin. Oke, saya langsung ke Sekjen PAN Pak Edi Suparno. Pak Edi, jadi awal mulanya akhirnya memutuskan untuk bertemu silaturahmi secara intens, mungkin habis lebaran juga begitu ya, halal bihalal bersama dengan Golkar dan juga P3. Ini sudah melalui komunikasi yang panjang sebelumnya atau sebenarnya ini memang suatu yang baru saja? Siapa sih yang punya ide untuk pertemuan ini awalnya Pak Edi? Ya, Mas Yanda. Jadi pertemuan di antara ketiga ketua umum ini memang terjalin atas sebuah diskusi, sebuah komunikasi yang cukup panjang. Jadi telah dilakukan diskusi antara Pak Erlangga dengan Pak Zulhas dengan Pak Soeharto dengan Pak Erlangga. Jadi ada komunikasi sebelumnya sudah terjalin secara bilateral di antara para ketua umum itu, tetapi kemudian karena memiliki sebuah persepsi yang sama untuk membangun budaya politik baru untuk Indonesia ke depannya. Jadi kita sudah belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, terutama pemilu 2019, yang memang sangat syarat dengan politik identitas yang melahirkan polarisasi dan kemudian pembelahan di masyarakat. Nah, ini ketiga ketua umum ini sudah sepakat. Kita membangun sebuah konsep baru untuk pertarungan pemilu nanti dan pilpres di 2024. Apa tuh yang baru Pak Edi? Pertarungan gagasan, pertarungan ide, pertarungan konsep, jangan identitas lagi. Jangan kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya primordial. Nah, jadi itulah yang menjadi titik tolak dari pembahasan. Akhirnya dipertemukanlah kita para ketua umum kita ini bertiga dan disampaikan kepada masyarakat. Tetapi perlu saya sampaikan juga di sini bahwa koalisi ini terbentuk atas dasar konsep yang tidak hanya melulu memikirkan pemilu 2024 saja. Kita juga bertekad untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya sampai dengan 2024, karena permasalahan yang sekarang kita hadapi itu besar sekali. Ya, kita masih menghadapi COVID yang belum selesai, kita menghadapi ancaman inflasi tinggi, menghadapi bahan pokok yang merangkak naik, minyak goreng susah, langka, dan lain-lain. Jadi ini ada beberapa solusi-solusi dalam konsep gagasan itu yang akan kita kemudian tawarkan, kita berikan kepada masyarakat. Supaya apa? Masyarakat tahu bahwa ternyata partai politik itu pun bekerja hari ini untuk masyarakat dan tidak hanya memikirkan kepentingan-kepentingan elektoral saja. Oke, jadi yang juga dibahas bagaimana kemudian mengawal begitu ya, menyelesaikan, karena dua ketua umum ini kan juga masih menjabat sebagai seorang menteri begitu ya Pak Edi ya, jangan sampai kemudian sudah mulai proses politik ini nantinya mengganggu kerja-kerja ke depannya sebagai seorang menteri begitu ya. Ya, tetapi kan pada akhirnya kan menteri sebagai ketua umum itu kan mereka adalah konseptor yang membuat strategi, yang bekerja kan adalah kemudian para kader-kadernya ya, pengurus-pengurusnya. Oke, Mas Ujang, melihat deklarasi atau mungkin penjajakan atau koalisi di awal-awal ini untuk Pilpres 2024 dan juga pemilu nantinya secara serentak, seperti apa Mas Ujang? Ya, saya kalau boleh katakan ini kan koalisi sementara. Kenapa sementara ya? Dan terlalu dini, tapi bagus. Kenapa? Karena masyarakat bisa melihat sejak dini track record dari katakanlah figur-figur nanti yang akan diusung menjadi capres dan cawapres. Cuma persoalannya kalau kita bicara koalisi, maka harus ada capres dan cawapresnya. Hari ini kan Golkar, PAN, dan P3 belum menentukan siapa capresnya, siapa pula cawapresnya. Oleh karena itu bagaimana akan melihat ide dan gagasan dari capres dan cawapresnya kalau belum diusulkan itu nama-nama itu. Ya kan, saya sepakat kalau Bang Edi mengatakan kita akan adu ide dan gagasan, adu visi misi dan program yang terbaik di 2024 nanti.
Tetapi persoalannya ketika mereka bertemu, katakanlah ketika mereka menjajaki, katakanlah ketika mereka mengatakan bahwa itu sebuah koalisi, tapi capres dan cawapresnya tidak ada. Nah ini bagi saya menjadi persoalan sendiri. Bagaimana misalkan saya, rakyat Indonesia ingin menilai mana ide dan gagasannya, mana visi misinya, mana programnya, ini kan menjadi penting. Jadi bagi saya, ya masukan saja bagi saya, agar memang mereka tentukan dong mana yang akan diusung menjadi capres, mana dan cawapres. Itu menjadi penting bagi kita semua. Ya, Pak Edi, gimana kira-kira menjawabnya? Lebih penting mana? Tokohnya terlebih dahulu, apa memang gagasannya kemudian nanti dicocokkan dengan tokohnya, atau seperti apa nih? Menjawab juga pertanyaan dari Mas Ujang tadi. Ya, di satu pihak ya kita juga jangan sebagai partai tidak hanya mempertontonkan sebuah kerja untuk menghadapi pesta elektoral tahun 2024. Sementara masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran kami sebagai partai politik, apalagi kami ini adalah pihak yang mereka titipkan aspirasinya untuk kemudian mencari solusi. Nah, kita di satu pihak akan menciptakan, memberikan solusi-solusi atas berbagai permasalahan yang sekarang ada. Tetapi tentu kita tidak akan menafikan bahwa tahun 2024 kita menghadapi sebuah pesta demokrasi yang besar. Dan tahun 2024, jangan lupa, itu adalah sebuah titik balik dari proses kepemimpinan di Indonesia, di mana kita menghadirkan calon pemimpin Indonesia dari generasi baru. Nah, sehingga memang kita akan mempersiapkan diri juga. Tetapi pertemuan kemarin itu belum ada yang konklusif, ya, karena memang kita kan baru bertemu pertama kali. Awal begitu ya, masih awal ya? Ya, awal. Ya, jadi kita belum membahasnya dalam artian bahwa belum ada pembahasan yang mengerucut, belum. Nanti secara bertahap pasti akan dibahas. Nah, tetapi kita kan sudah tahu juga, ya, dari hasil-hasil survei yang ada, ya kira-kira dalam tanda petik menu dari calon-calon pemimpin kita 2024 kan sudah jelas. Gitu ya, siapa-siapa saja kurang lebih. Jadi saya kira tidak akan lari dari nama-nama tersebut. Ya. Saya juga nggak merasa bahwa dalam kurun waktu 18 bulan ke depan akan ada tokoh yang ujug-ujug muncul dan kemudian tertengger di elektabilitas tertinggi atau paling tinggi di dalam survei. Jadi saya kira nanti pembahasan itu akan mengerucut ke sana dalam waktu yang kemudian akan berjalan. Tetapi saat ini kita sudah menyampaikan bahwa ketiga pihak ini, Golkar, PAN, P3, kita sudah sepakat untuk membangun sebuah koalisi yang melahirkan sebuah budaya baru untuk politik dan demokrasi di Indonesia ke depannya. Oke, sesuatu yang baru yang ditawarkan tentunya jangan sampai ada politik identitas yang kemarin sempat terjadi begitu ya Pak Edi ya. Nah, Mas Ujang tadi sudah ada sebenarnya kata kuncinya sedikit, ini dari generasi baru kalau soal capres-cawapresnya. Anda membacanya seperti apa generasi baru ini? Ya, karena memang kan tidak ada incumbent ya 2024 itu. Jadi pasti akan melahirkan sosok atau figur presiden atau wakil presiden yang baru. Dan saya melihat ya koalisi ini kalau jadi, saya katakan kalau jadi ya, karena ini bisa jadi tidak jadi. Kalau bisa jadi tidak jadi, kan sudah dideklarasikan Mas Ujang. Nah, mana komitmen politik itu gini, secara psikologi partai-partai itu, elit-elit itu, mereka akan memilih figur capres-cawapres yang akan menang, yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Nanti di ujung mainnya, di bulan Agustus atau September menjelang pendaftaran di KPU. Nah, tapi saya melihat begini, Bang Yanda ya. Koalisi ini menarik ya. Kenapa menarik? Ini menggabungkan antara nasionalis dan Islamis. Jadi partai nasionalis dengan partai Islam. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran kalau tadi Bang Edi mengatakan ya akan menghilangkan polarisasi gitu kan. Ya ini menjadi penting. Tapi persoalannya adalah tadi, kalau memang jadi berkoalisi, maka harus dihitung betul. Kan begini, angka psikologi kemenangan figur capres-cawapres itu angka 60%. Lihat dulu SBY ya ketika 2024, ketika dia maju pertama kali itu di 60% dan menang. Potensi menangnya tinggi dan memang menang. Lalu Pak Jokowi lah secara sederhana di 2014 pertama kali maju juga itu di angka 60% kurang lebih. Dan memang menang gitu loh. Oleh karena itu saya melihat kalau memang koalisi yang akan dibangun oleh Golkar, PAN, dan P3 ini katakanlah ingin berpotensi menangnya tinggi gitu, maka ya yang diajukan
yang diusung, yang disodorkan figur capres-cawapresnya mesti memiliki elektabilitas yang tinggi. Meskipun memang tidak harus sampai 60%. Oke, tapi setidaknya maaf, setidaknya 60% ini ya titik baliknya ya, kurang lebih di 60%, 50%-an atau lebih dari 60% malah lebih baik. Ini pasti kan mengerucut ke beberapa nama. Kalau kita lihat kondisi koalisi ini kan berarti kan seperti sudah menyediakan kendaraan, tapi memang belum ada saja isinya atau nakodanya begitu ya. Kalau Anda melihatnya yang dekat-dekat 60% kalau melihat secara survei saat ini, siapa kira-kira nih? Ya kan masih jauh. Semua capres-cawapres masih di angka 32%, masih di angka 30%, masih jauh. Jadi memang ya harus didorong secara sungguh-sungguh ketika misalkan ketiga partai ini betul-betul berkoalisi. Dan harus dihitung juga kan begini, elektabilitas lawannya berapa? Lalu lawan politiknya, figur-figurnya siapa? Partai yang berkoalisi di lawan politik siapa? Kekuatan finansialnya siapa? Lalu misalkan presiden atau Pak Jokowi mendukung siapa? Itu juga menjadi penting dalam konteks membangun sebuah koalisi kalau koalisi itu ingin menang. Oleh karena itu ya saya sih menyambut baik kalau betul koalisi ini hadir dan memang jadi hingga September 2023 nanti. Tapi bagi saya ya akan sulit, akan berat, nanti akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ketiga partai itu. Misalkan pasti nanti akan ada pembusukan, akan ada karakter assassination, macam-macam itu akan mengenai ketiga tokoh ketum partai itu. Karena apa? Karena di politik itu secara sederhana hanya dua. Yang pertama itu membangun pencitraan yang dilakukan oleh katakanlah ketum-ketum itu atau capres-cawapres. Yang kedua adalah membusuk-busuki lawan. Nah pasti ini ke depan ini ya ketika koalisi katakanlah dibangun, dibentuk oleh ketiga parpol itu, ketika cawapresnya sudah ada, ketika capresnya sudah ada, maka pembusukan-pembusukan itu akan mulai hadir. Nah dengan pembusukan yang dilakukan oleh lawan politik, apakah katakanlah capres dan cawapres yang dihadirkan itu bisa naik elektabilitasnya ataukah memang tidak ada? Ini tantangan tersendiri bagi koalisi yang dibentuk oleh PAN, P3 dan Golkar. Oke, kita dengar respon Pak Edi gimana responnya kira-kira? Jangan sampai ada pembusukan-pembusukan tadi yang dinilai oleh Mas Ujang ini bisa saja terjadi dan juga menjadi batu sandungan ke depan bagi koalisi begitu. Ya, saya kira di dalam politik itu segala sesuatu itu kan tentu bergantung kepada kinerja ya. Jadi kita akan ingin menunjukkan sebuah kinerja yang prima ke depannya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa koalisi yang dibentuk itu bukan koalisi eksklusif. Jadi kami berharap ke depannya akan ada lagi teman-teman lain yang bergabung. Baik itu teman-teman yang sudah merepresentasikan dirinya di Senayan maupun belum. Jadi itu adalah hal yang saya kira penting juga karena kita ingin merangkul semua pihak yang memiliki konsep dan gagasan yang sama dengan koalisi Indonesia Bersatu ini. Selain daripada itu, kalau kita bicara mengenai tahun 2024, ya kita akan perhitungkan tidak hanya siapa calon presiden yang kita usung, tetapi paketnya. Siapa calon wakil presiden yang akan menunjang juga kekuatan daripada tokoh capres yang akan diusung itu. Jadi kalau kita bicara 2024, saya kira siapapun nanti akan mengajukan capres dan cawapres, paket itulah yang menjadi penentunya. Karena kita melihat bahwa di dalam berbagai survei itu capres-capres yang hadir itu juga pasti akan didampingi oleh cawapres-cawapres yang memiliki elektabilitas yang tinggi juga. Jadi saya kira akan penting bagi kita nanti untuk memikirkan hal tersebut. Tetapi per hari ini kita masih tetap melakukan pemahaman di antara kita, menyamakan persepsi di antara kita, para polisi itu, kemudian bicara juga dengan teman-teman partai politik yang lain, ya, dan kita akan mengamati. Karena kan kita masih ada kurang lebih 1 tahun lebih sebelum 18 bulan pendaftaran capres dan cawapres itu dilakukan. Jadi kita masih punya waktu untuk melihat dan trennya saya kira tidak akan berubah drastis meskipun kita melihat bahwa ada beberapa di antara tokoh-tokoh yang kemudian berkeinginan untuk maju di pencapresan tahun 2024 itu akan melihat untuk melihat mendongkrak elektabilitasnya. Nah terkait dengan elektabilitas kemudian masih berbicara seputar tokoh-tokoh dan juga hasil survei. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya di segmen berikutnya. Saudara tetap di Sapa Indonesia Pekan, kami akan kembali usai jeda sesaat lagi.